Assalamualaikum Pak Ad. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Bu Novi sedang tidak ada kelas? Iya Pak, anak-anak sedang ada pelajaran olahraga. Oh gitu. Kira-kira Bu Novi keberatan nggak jika kita bicara sebentar di ruangan Bapak? Ada yang ingin Bapak bicarakan dengan Bu Novi? Oh iya Pak, tidak apa-apa. Nopi bersedia. Kebetulan juga ada yang mau Nopi diskusikan dengan Bapak. Oh, baiklah, yuk kita ke ruangan Bapak. Bu Novi, Bapak lihat akhir-akhir ini mukanya kusut sekali, seperti banyak yang dipikirkan. Iya Pak, saya memang sedikit ada masalah. Terima kasih Bapak sudah peduli dan mau menanyakannya. Mungkin saya bisa membantu. Ada masalah apa Bu Novi? Eh, Sebenarnya sih saya malu Pak menceritakannya, tapi saya juga butuh berdiskusi dengan Bapak agar dapat menyelesaikan masalah saya dan dapat menjalankan tugas dengan baik, baik di pembelajaran di kelas maupun dengan teman-teman di sekolahan, lalu juga pembelajaran saya mudah-mudahan bisa nyaman serta kondusif untuk semua murid Bapak. Oh, seperti itu. Benar sekali, Bu Novi ya. Ketika kita ada permasalahan, baik di kelas maupun dengan teman atau di sekolah ya, baiknya kita mau bicarakan bersama dengan seseorang yang bisa Bu Novi ajak bicara. Jadi Bu Novi tidak perlu khawatir ataupun malu ya. Jadi gini Pak, saya merasa kelas saya itu kurang kondusif Pak. Oh gitu. Memang menurut Bu Novi, mengapa kelas Ibu Novi bisa dikatakan kurang kondusif? Eh, saya eh, beberapa kali dalam pembelajaran saya mencoba menarik minat siswa belajar di kelas. Saya melakukan ice breaking kepada mereka, lalu juga saya membuat asesmen dalam permainan agar niat saya agar mereka tidak bosan dan juga agar mereka termotivasi untuk belajar. Nah, saya juga mengajak anak-anak untuk berdiskusi dan ada beberapa hal lainnya juga, Pak. Tapi beberapa kali saya menemukan di pembelajaran saya ketika sedang diberikan tugas, Pak, setelah beberapa menit berjalan tugas itu diberikan, mereka mengerjakan. Nah, sudah ada beberapa anak atau kalau sedang berkelompok sudah ada beberapa kelompok yang sudah selesai, Pak. Nah, sedangkan sebagian lagi kan belum selesai. Nah, yang sudah selesai ini cenderung mereka itu berisik, mereka mengobrol dengan temannya yang sudah selesai, atau bahkan mereka mengganggu temannya yang belum selesai juga, Pak. Terus juga kadang mereka berjalan-jalan di kelas, entah itu mau sekedar cuci tangan, mau sekedar ke toilet, sekedar pinjem pulpen, tapi mereka bergerak aja di dalam kelas gitu. Saya merasa hal tersebut itu sedikit membuat kurang nyaman karena kan ada beberapa kelompok yang belum selesai gitu. Mereka juga perlu konsentrasi. Sedangkan kalau kelompok lain yang sudah selesai berisi segala macam kan konsentrasi mereka terganggu dan malah menyebabkan lebih lama lagi menyelesaikan tugasnya seperti itu, Pak. Gitu. Nah, menurut Bu Novi, kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Ibu Novi untuk mengatasi masalah tadi? Kekuatan saya apa ya? Bingung juga sih. Uh, mungkin mungkin saya jujur akan kekurangan saya dalam mengajar ya Pak.
kalau saya kurang bisa membuat kelas itu menjadi kondusif untuk mereka, saya mau mengakuinya seperti itu. Lalu juga saya mau mencoba merefleksikan pembelajaran saya selama ini, dan saya juga mau belajar untuk apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Ada hal apa yang terbaru seperti itu sih Pak, mungkin kekuatan saya. Oh, bagus sekali ya. Ternyata Ibu Nopi itu tahu ya kekuatan dalam diri Ibu Nopi itu ya. Nah, gunakan kekuatan itu untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, saya yakin Bu Nopi pasti bisa melakukannya. Terima kasih Pak sudah menguatkan saya. Nah, dalam mengatasi masalah ini, kira-kira solusi apa yang Ibu Nopi akan jalankan atau lakukan? Mungkin saya akan mencari tahu strategi yang dapat membuat kelas kondusif dan mampu memfasilitasi potensi anak-anak di kelas, Pak. Oh iya, seperti itu ya. Nah, coba apa sih strateginya yang akan digunakan itu apa gitu? Saya pernah mendengar di suatu pelatihan bahwa ketika ingin membuat kelas menjadi kondusif, yang paling utama itu ya membuat anak berkonsentrasi terhadap pembelajaran kita. Nah, saya pernah membaca tentang bagaimana membuat anak fokus dan konsentrasi tentang pembelajaran mereka. Kita itu ada yang namanya teknik mindfulness, Pak. Bagus sekali ya, ternyata Bu Novi itu tahu solusi yang akan dilakukan. Nah, kira ada hal lainnya nggak yang ingin dilakukan? Eh, Mungkin agar semua murid, baik yang lambat maupun yang cepat, karena kan murid itu karakteristiknya berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin agar dapat terfasilitasi semua, saya harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Bagaimana penerapannya? Saya akan menerapkan penugasan berjenjang sesuai kemampuan murid saya. Mungkin ini harus diawali dengan saya mengetahui kemampuan awal masing-masing siswa. Jadi ketika saya mengelompokkan mereka sesuai kemampuan itu tepat memang gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara Bu Novi melihat keberhasilan hal tersebut? Untuk melihat keberhasilannya, saya akan mengamati sikap siswa di kelas, apakah mereka masih mempunyai sikap yang sama di kelas, ataukah ada perubahan dengan observasi seperti itu, Pak. Lalu juga saya akan melihat hasil evaluasi mereka, apakah ada peningkatan dalam eh, pengetahuan seperti itu. Lalu juga saya akan meminta siswa menuliskan refleksi pembelajarannya. Oh, seperti itu ya. Nah, kapan itu Bu Novi akan melakukannya? Insya Allah secepatnya Pak, pada pembelajaran berikutnya mungkin ya Pak. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya terlaksana ya Bu Novi. Lalu komitmen apa nanti pada saat nanti yang akan dijalankan oleh Bu Novi untuk merencanakan hal tersebut? Masih terdengar Bu Novi? Punten Bapak, tadi Ya. agak terputus, bisa diulang lagi pertanyaan yang terakhir. Oh Tadi iya. terputus Pak. Baiklah ya. Nah, kan mudah-mudahan yang tadi direncanakan bisa dilakukan ya Bu Novi ya di pembelajaran berikutnya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu Novi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan mempelajari, tadi kan saya ingin menggunakan teknik mindfulness ya Pak ya. Jadi saya akan mempelajari bagaimana teknik mindfulness itu, penerapannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, lalu juga selain teknik mindfulness, saya juga akan saya juga akan mencari tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi.
apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara menerapkannya, saya akan mencari tahu semuanya. Lalu ketika saya sudah tahu tentang teknik mindfulness dan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan coba membuat rencana pembelajarannya, Pak, untuk diterapkan di kelas saya. Lalu juga saya akan melakukan asesmen awal kepada murid-murid saya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira siapa ya yang kira-kira bisa membantu Bu Nopi melaksanakan hal tersebut? Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, lalu juga saya akan berdiskusi dengan teman sejawat saya yang lainnya, Pak, yang senior, baik yang senior maupun yang junior, lalu juga saya akan berdiskusi dengan teman sejawat saya yang separalel, Pak, yang sama-sama mengajar di kelas 6, seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali ya. Eh, saya dukung semangat Bu Nopi. Bu Nopi adalah guru yang hebat. Semangat Bu Nopi. Terima kasih Bapak, saya senang sekali akhirnya masalah saya dapat terselesaikan. Sama-sama Bu Nopi. Bapak, punten saya izin pamit. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Pak Ad. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Nah, Ibu bagaimana sebaliknya? Uh, saya juga alhamdulillah baik Pak. Sepertinya saya sudah lama tidak melihat Pak Ad ya. Saya maksudnya bukan Pak Ad tidak masuk tapi tidak terlihat oleh saya Pak. Ada yang mau saya bicarakan? Apakah Pak Ad ada waktu santai sekarang? Ya, insya Allah ada Bu ya. Karena anak-anak juga sekarang lagi pelajaran agama. Jadi kebetulan saya juga ada yang ingin saya bicarakan. Oh iya Pak Ad. Eh, Pak Ad, akhir-akhir ini Pak Ad sering di kelas, tidak pernah terlihat di ruang guru. Lalu sepertinya Pak Ad juga lelah sekali dan banyak pikiran ya Pak ya. Eh, Ya, sebenarnya memang lagi sedikit ada sesuatu, Bu. Ya, terima kasih Ibu sudah peduli dan menanyakan hal itu pada saya. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu, ada masalah apa Pak? Sebenarnya saya lagi bingung, Bu. Mau bercerita tuh enggan, ya. Tapi ya ternyata saya harus butuh berdiskusi juga ya. Bagaimana saya itu bisa menjalani pekerjaan saya dengan nyaman dan bisa lancar semuanya. Kenapa Pak Ad mesti enggan sama Ibu? Setiap orang butuh pencerahan dari orang lain. Jadi tidak perlu sungkan, bicarakan saja dengan Ibu. Siapa tahu ada solusi dari masalah Pak Ad seperti itu. Oh, baik Bu, saya senang dengarnya ya. Ibu udah peduli dengan saya. Nah, kadangnya begini Bu, saya tuh bingung membagi tugas. Eh, Kenapa mesti bingung Pak? Memang kesulitan Bapak dengan tugas-tugas Bapak selama ini itu apa? Nah, saya kan selama ini kan berusaha membagi waktu ya Bu, antara sekarang itu tugas sekolah, tugas pokok ya, tugas tambahan dan tugas-tugas yang memang yang harus dikerjakan selama mengikuti pelatihan CGP ini. Untuk masalah CGP, Ibu kan tidak tahu ya tugas-tugas CGP itu seperti apa. Apakah tugasnya setiap hari, Pak? Ya bisa dibilang hampir setiap hari Bu. Dan tugasnya ada beberapa yang memang di deadline ya. Jadi di sisi lain saya tidak mau melupakan tugas pokok saya yaitu mengajar dan mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan maksimal ya terkait administrasi dan strategi yang akan dilakukan saya di setiap pembelajaran ditambah juga tugas tambahan yaitu pelaporan aset yang sama-sama di deadline. Oh, seperti itu, Pak. Cukup banyak
juga ternyata tugas-tugas yang harus Bapak kerjakan ya. Kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki untuk menyelesaikan masalah atau kendala Bapak yang tadi itu? Di dalam diri saya harus pintar atau pandai memanage waktu saya dengan baik, mengkondisikan keadaan waktu saya yang saya pergunakan itu. Bagus Pak, Bapak sudah tahu kekuatan Bapak itu apa. Nah, gunakan kekuatan itu untuk bisa mengatasi masalah Bapak. Ibu yakin Bapak pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu atas semangatnya. Pak, dalam mengatasi masalah ini, solusi apa yang Bapak pikirkan? Saya inginnya menyelesaikan pekerjaan itu dengan skala prioritas, Bu. Apakah sudah terpikirkan bagaimana membuat skala prioritas? Yang akan saya lakukan yaitu memantau pelaporan tugas tambahan ya Bu, aset itu secara rutin dan selalu membuka LMS di tugas-tugas di CGP. Oke, Bapak akan memantau. Lalu setelah memantau, apalah yang lagi yang Bapak lakukan? Saya akan memeriksa deadline masing-masing pekerjaan tadi dan akan mengerjakan mana yang menurut yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Bapak kan melihat deadline-nya. Apakah deadline-deadline tersebut harus Bapak tuliskan agar Bapak dapat mengingatnya, Pak? Saya rasa sih perlu juga ya, tapi paling tidak saya menandai tanggal-tanggal yang penting yang deadline di kalender yang bisa saya lihat setiap waktu. Oke, bagus sekali ya Pak. Memang saat ini dengan kecanggihan teknologi bisa juga tidak hanya melalui tulisan, tapi juga disimpan di kalender juga bisa. Pak Aat sudah tahu apa solusi yang harus dilakukan. Kira-kira apakah ada yang lain Pak Aat? Eh, yang untuk mengingatkan saya lagi, saya akan memasang alarm ya, Bu, di setiap tugas-tugas kan untuk mengingatkan pekerjaan-pekerjaan tadi. Lalu saya ingin tuh berkolaborasi dengan teman untuk membantu pekerjaan-pekerjaan saya yang bisa dikerjakan untuk bersama gitu. Oke, oke, banyak yang harus Bapak lakukan ya ternyata. Lalu dari solusi yang tadi sudah Pak At pikirkan, yang sudah Pak At rencanakan, kira-kira cara melihat keberhasilan hal tersebut itu seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya ya bisa dikatakan berarti itu kalau saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya itu dengan baik dan tidak terlambat. Dan saya juga senang ya kalau pekerjaan itu tidak terlambat, diberi komentar, apalagi di tugas-tugas CGP ya yang membuat saya tuh lebih bersemangat lagi, bahagia, senang gitu. Oh, memang apresiasi apa yang Bapak nantikan dari fasilitator maupun dari pengajar praktik CGP? Ya, kalimat yang sangat menyemangati contohnya ya, good job, mantap, luar biasa. Nah, seperti itu Bu yang membuat saya semangat dan saya Oh, terbangkitkan. oh iya, ternyata tugas-tugas yang dikerjakan itu sangat diapresiasi sekali ya Pak oleh pihak-pihak dari guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan komentar yang baik dari tugas-tugas Bapak selama ini seperti itu. Kira-kira kapan akan mulai Bapak terapkan solusi dan rencana yang tadi sudah Bapak buat? Insya Allah mulai besok Bu. uh, Mulai besok, Pak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Tentunya saya akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tadi dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat. Oke, dalam menjalankan komitmen tersebut, apakah ada orang yang bisa membantu Bapak dan siapa orangnya kira-kira, Pak? Nah, saya inginnya berkolaborasi dengan rekan kerja. Kebetulan kan di sekolah ada ya.
untuk Hmm, bisa membantu pekerjaan saya tadi, terutama yang pekerjaan tambahan tadi. oke. Dengan teman kerja, rekan sejawat seperti itu ya Pak di sekolah. Bantuan apa sih yang Bapak harapkan dari mereka? Ya, yang saya harapkan tentunya ya membantu menyelesaikan pekerjaan saya, walaupun saya juga terlibat di dalamnya, bersinergi dengan rekan untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Gitu, Bu. Oke, hebat sekali ya Bapak. Saya akan terus mendukung Bapak. Saya memberikan tugas-tugas kepada Bapak, walaupun Bapak sibuk dengan CGP, Bapak juga sebagai wali kelas 6, saya juga memberikan tambahannya sebagai pengolah aset. Saya tahu apa yang saya lakukan itu membuat Bapak lebih hebat lagi karena saya tahu pasti Aat bisa melakukan itu semua. Pasti Bapak bisa menuntaskan pekerjaan tersebut. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya pasti akan memegang kepercayaan itu dan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang sempat tertunda ya Bu. Eh, Alhamdulillah kalau begitu Bapak sama-sama saya rasa sudah selesai inti obrolan kita kali ini. Sekarang sudah waktunya istirahat, makan siang. Kalau Bapak mau makan siang, boleh saya persilakan. Baik Ibu, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.